Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah pengauditan. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Alvina Anggraini. Alvina Anggraini hadir. Yang kedua, Andina Kristivera. Hadir. Yang ketiga, Anessa Olivia. Anessa Olivia hadir. Yang keempat, Aulia Noval. Aulia Noval hadir. Yang kelima, Dania Fatika Sari. Dania Fatika Sari hadir. Yang keenam, Denisa Sasa Putri. Denisa Sasa Putri hadir. Yang ketujuh, Dianti Arumning Tias. Dianti Arumning Tias hadir. Yang kedelapan, Dita Wahyu Arianti. Dita Wahyu Arianti hadir. Yang kesembilan, Elzara Dinda. Elzara Dinda hadir. 10, Fatanin Nisa. Fatanin Nisa hadir. 11, Fatih Musyafa. Fatih Musyafa hadir. 12, Vernika Permaning Tias. Vernika Purwatening Tias hadir. 13, Hasna Husnia. Hasna Husnia hadir. 14, Imara Hamzah. Imaro hadir. 15, Joshua Aditya. Joshua Aditya hadir. 16, Laili Nurfitria. Laili Nurfitria hadir. 17, Maidi Egidia. Maidi hadir. 18, Muhammad Noval Rafi. Muhammad Noval Rafi hadir. 19, Nadia Erviana. Nadia Erviana hadir. Dua puluh, Nelly Agustin. Nelly hadir. 21, Novi Luciana. Novi Luciana hadir. 22, Niana Fazria Yasmin. Niana Fazria Yasmin hadir. 23, Putri Novitasari. Putri Novitasari hadir. 24, Reni Kasari. Reni Kasari hadir. 25, Sekar Puspita. Sekar Puspita hadir. 26, Siti Hana. Rabda hadir. 27, Tarisa Linda. Tarisa Linda hadir. 28, Tito Ardianto. Tito Ardianto hadir. 29, Fani Ayu. Fani Ayu Praswati hadir. 30, Yusnia Anggraini. Anggraini hadir. Oke, hari ini semuanya hadir. Untuk presenter dipersilakan untuk presentasi. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal. Definisi internal control menurut Joso yang dikutip oleh Hayes, yaitu suatu proses
yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset terhadap akuisisi, penggunaan, atau disposisi yang tidak sah. Komponen internal control menurut Joso, yang pertama control environment, yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities atau control procedure, yang keempat information and communication, yang kelima monitoring. Definisi internal control menurut IFAK. Proses yang dirancang atau diimplementasikan dan dipelihara oleh mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan entitas berkenaan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas kontrol menurut AICPA yang dikutip oleh kontrak. Proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi Entiti, Manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan di kategori berikut. Yang pertama, kontrol operasi, yaitu berkaitan dengan penggunaan sumber daya entitas secara efektif dan efisien. Yang kedua, kontrol pelaporan keuangan, yaitu berkaitan dengan penyusunan pelaporan keuangan yang dapat diterbitkan. Yang ketiga, kontrol kepatuhan yang berkaitan dengan entitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Definisi pengendalian internal menurut SA 315 atau IAP. Proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penaksiran risiko, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan. 1. Lingkungan pengendalian atau lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. Menyediakan disiplin dan struktur lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, partisipasi dan komisaris atau komite audit. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 2. Penaksiran risiko. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, standar akuntansi baru. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini. A. Review terhadap kinerja. B. Pengolahan informasi. C. Pengendalian fisik. D. Pemisahan tugas. Next. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yaitu meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami A. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. B. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. C. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. D. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Next. Pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup pemantauan desain dan operasi pengendalian, tepat waktu, dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Next. Hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup atau pemeriksaan. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika
Dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada saat melakukan substantif test. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif test bisa dipersempit. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal? Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian internal entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk teknis dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian internal entitas. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian internal akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Yang pertama, keamanan aset perusahaan. Kedua, dapat dipercayai atau tidak laporan keuangan perusahaan. 3, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. 4, tinggi rendahnya audit fee. 5, jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3 cara melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. 1. Internal Control Questionnaire (ICQ). ICQ dikelompokkan sebagai berikut. Umum, pertanyaan menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, akta pendirian, dan keadaan perusahaan. Akuntansi, pertanyaan menyangkut keadaan pembukuan perusahaan. Siklus penjualan, piutang, penerimaan kas, yaitu pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus penjualan kredit dan tunai, utang dan pengeluaran kas. Siklus pembelian utang, pengeluaran kas, menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus pembelian kredit dan tunai, utang dan pengeluaran kas. Persediaan menyangkut sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan fisik, persediaan dan stok opnam. Next. Surat berharga, securities, menyangkut surat berharga, otorisasi untuk pembelian dan penjualan surat berharga dan penilaiannya. Aset tetap, pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penambahan dan pengurangan aset tetap, pencatatan dan penilaian aset tetap, dan lain-lain. Gaji dan upah, menyangkut kebijakan personalia, human resource development, serta sistem dan prosedur pembayaran gaji dan upah. Yang perlu diperhatikan adalah auditor harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan di ICQ kepada staf klien dan kemudian mengisi sendiri jawabannya, jangan sekedar menyerahkan ke ICQ. Untuk repeat engagement penugasan yang berikutnya, ICQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Kemudian ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern sangat baik. Next. Yang kedua, flowchart. Flowchart atau bagan arus, menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, purchase requisition, order pembelian atau purchase order, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan flowchart lebih disukai karena auditor bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan dan kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart.
Misal, ambil satu sistem dokumen untuk pelunasan utang yang berasal dari pembelian persediaan secara kredit. 3. Naratif, menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas, biasa digunakan untuk klien pembukuannya yang sederhana. Next. Keterbatasan pengendalian intern entitas. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian dipengaruhi keterbatasan hal ini mencangkup 1. Kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. 2. Pengendalian tidak efektif karena adanya kolusi antara 2 orang atau lebih. Untuk manajemen mengesampingkan pengendalian intern. 3. Biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Next. Berikut tabel cara melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Berikut contoh internal control questionnaires akuntansi. Next. Berikut adalah contoh flowchart pembelian utang dan pengeluaran kas dari PT Renigu. Next. Pengeluaran kas dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cek atau giro maupun dengan dana kas kecil. Pengeluaran melalui cek atau giro. Untuk prosedur yang pertama, prosedur pembuatan arsip voucher atau bukti kas keluar berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem akuntansi. Bagian utang membuat arsip voucher. Arsip ini berfungsi sebagai perintah kepada bagian kasa untuk mengisi cek atau giro sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek atau giro tersebut kepada kreditor yang namanya tertulis dalam dokumen tersebut. Bagian yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan cek giro kepada fungsi akuntansi dan mendapat persetujuan dari kepala bagian fungsi yang bersangkutan. Bagian akuntansi kemudian membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek giro sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Prosedur ini dilakukan oleh bagian akuntansi, itu bagian utang. Next. 2. Prosedur pembayaran kas. Bagian kasa bertanggung jawab dalam mengisi cek giro dan meminta tanda tangan atas cek giro tersebut kepada pejabat yang berwenang serta mengirimkannya kepada kreditor yang namanya tercantum pada arsip voucher atau bukti kas keluar. Dengan diterimanya permintaan pengeluaran kas melalui cek giro dan maka bagian ini membuat bukti pengeluaran kas rangkap 4 dan didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama, bagian akuntansi dengan dilampiri bukti eksternal. Lembar kedua, bagian yang memerlukan pengeluaran kas. Lembar 3, bagian yang terkait dengan adanya transaksi. Lembar 4, itu arsip. Prosedur ini dilakukan oleh bagian akuntansi atau bagian utang. Next. Ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Catatan akuntansi yang digunakan adalah register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar para kreditor perusahaan atau pihak lain. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek issuer, register cek ini digunakan pula untuk mencatat cancel cek yang telah di-endorse oleh penerima pembayaran. Selain itu, pencatatan pengeluaran juga menyangkut biaya dan persediaan.
Bagian akuntansi juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan arsip voucher atau bukti kas keluar. Dalam metode pencatatan hutang, bagian akuntansi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan arsip voucher yang belum dibayar, unpaid voucher file yang berfungsi sebagai buku pembantu utang perusahaan. Prosedur ini dilakukan oleh bagian akuntansi atau bagian utang. Next. Berikut adalah referensi dari presentasi kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk sesi diskusi bisa dilanjutkan via Telegram. Untuk teman-teman dipersilakan untuk live dari Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.